1 Yohanes 1 ayat 9 yang bilang, jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil, Ia akan mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari apa? Segala kejahatan kita. Pada waktu kita melakukan ayat ini, kita meyakini Allah kuburkan dosa kita, Allah tidak ingat lagi dosa kita. Deal ya, dari sisi Bapa tidak mau ingat-ingat. Tapi dari sisi kita harus ingat. Catat ini. Itu Bapa yang ngomong tadi. Anda dan saya harus ingat. Sadar dari mana kau diambil. Kalau Bapa tidak ingat, itu Bapa kita yang hebat. Kita tolong sadar dong. Lu siapa? Saya siapa? Diingat bukan untuk diulang. Ngerti ya? Lalu ingatan seperti ini, kesadaran seperti ini, untuk apa? Kita kenalkan sifat Tuhan. Kalau ada orang berdosa, datang kepada Tuhan, lalu praktekkan 1 Yohanes 1 ayat 9 yang bilang, jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil, Ia akan mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari apa? Segala kejahatan kita. Pada waktu kita melakukan ayat ini, kita meyakini Allah kuburkan dosa kita, Allah tidak ingat lagi dosa kita. Amin? Allah tidak ingat lagi. Bahkan firman Allah bilang, Tuhan buang dosa-dosa kita seperti ke dalam tubir-tubir laut. Pernah baca Mika 7 ayat 19? 1, 2, 3. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita kemana? Ke dalam tubir-tubir laut. Tubir laut itu di mana? Tubir laut itu apa? Ada yang bilang, laut pun tubir. Iya, itu apa? Tubir laut itu laut pun tubir. Tapi itu apa? Ada orang yang pernah menjelaskan tubir laut itu sudah paling dasar laut lagi. Itu minta maaf kayak ada terowongan yang dalam. Itu susah dimasukin orang. Susah orang masuk ke sana. Jadi kalau Tuhan buang ke dalam tubir-tubir laut, maksudnya adalah Tuhan tidak mau kita ingat-ingat lagi. Bandingkan dengan Yesaya 43 ayat 25. Yesaya 43 ayat 25. 1, 2, 3. Akulah Dia yang menghapuskan dosa pemberontakanmu. Oleh karena Aku sendiri dan Aku apa? Tidak mengingat-ingat dosamu. Ya, kalau Tuhan buang ke tubir laut, maksudnya sama kayak ayat ini. Dia tidak ingat lagi dosa kita. Itu seperti Tuhan naik perahu atau sampan di dekat pas di lokasi tubir laut itu. Tuhan pasang spanduk di situ. Jangan pancing di sini. Maksudnya yang dosa sekubur, lu jangan pancing-pancing. Kan begitu. Dan itu memang sifat Allah. Bapak Ibu masih ingat? Ketika si bungsu yang berdosa itu, yang saya pernah khotbahkan, itu anak tuh menggambarkan kita semua orang berdosa. Kalau anak sulung menggambarkan Farisi, bapak menggambarkan Allah. Sulung menggambarkan Farisi karena waktu bungsu pulang, dia bersungut-sungut. Nah, itu spirit Farisi itu. Kalau dia lihat ada orang yang mantan orang berdosa tampil di sini, dia mulai bisik di belakang. Ini satu di sini. Saudara cek, saya saudara punya nenek Farisi. Bai yang ahli Taurat. Siapa yang terlalu layak di panggung? Yang khotbah ini bisa layak. Siapapun boleh melayani asal komitmen. Bukan pelayanan asal pelayanan loh ya. Bukan pelayanan yang tidak tahu terima kasih. Bukan itu maksud saya. Bukan pelayanan yang show. Bukan. Pelayanan yang betul-betul pelayanan menurut firman. Itu maksud saya. Saudara lihat si bungsu pulang. Bungsu komitmen, ini saya mengaku dosa-dosa saya semua. Karena yang pertama,
Dia pergi dari rumah bapak, karena di rumah bapak banyak aturan. Anak ini kan tidak mau diatur, mau hidup bebas. Akibat hidup bebas, akhirnya apa? Harta habis, bencana datang, kelaparan gila-gilaan, sampai betul-betul hancur rata tanah. Itu konsekuensi kalau tidak mau diatur oleh Tuhan. Mengatur diri sendiri, hanya masalah waktu. Lu akan senang, tapi tidak lama. Itu senang-senang menipu. Senang-senang omong kosong yang akan membawa kita, menenggelamkan kita kepada kehancuran. Diberkatilah Bapak Ibu, diberkatilah pelayan-pelayan yang berkata, aku mau diatur 2023 ini. Kau akan lihat hidupmu diberkati, rumah tanggamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, pelayanan kita bersama diberkati. Jangan sampai tidak mau diatur. Tahu manifestasi orang sombong? Tidak mau diatur, itu aja. Banyak yang pikir, oh dia cantik, dia kaya, dia hebat, dia terkenal, ilmu tinggi, dokter, dia sombong. Enggak, ada orang dokter rendah hatinya minta ampun. Ada yang tidak tamat SD, sombongnya minta ampun. Sekolah son batula, berikan kita atur. SD itu tidak tamat. Sekolah juga hanya sampai pintu gerbang, SD pulang. Tapi tetap kepala batu, itu sombong. Nanti orang ngomong, subodok les sombong. Tidak terima, padahal betul. Kau memang subodok, sombong. Karena tidak mau diatur, kita arahkan ke kiri, kau ke kanan. Itu sombong. Suku operasi kejar, tidak mau dengar lagi. Itu sombong. Orang yang memberi pinjaman, begitu rendah hati, kasih bantuan, rendah hati. Ini yang minjam, sombongnya minta ampun. Tolonglah dimengerti itu. Itu hanya masalah itu, kata kunci saja, kalimat kunci. Mau diatur atau tidak? Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Si bungsu pulang, menindaklanjuti niatnya, komitmennya. Datang minta ampun, apakah Bapak bahas-bahas seturut janji-janjinya di Mika 7 ayat 19, Yesaya 43 ayat 25 ini, itu dia praktekkan kepada bungsu. Itu perumpamaan yang Tuhan kita angkat. Perhatikan Lukas 15 ayat 20 sampai 22. 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Wow, itu artinya apa? Bapak tetap terima bungsu apa adanya. Kalau Bapak pilih-pilih, tidak mungkin rangkulan semester ini. Yang lari bukan bungsu, Bapak yang lari. Bungsu jalan dengan segala loyo karena dosa itu memang melemahkan tubuh, jiwa. Kita akan terasa tidak semangat. Kalaupun Anda paksa semangat omong kosong tuh, acting. Coba aja Anda yang anak-anak Tuhan ada bikin dosa tadi siang, Anda datang pelayanan, Anda tidak akan semangat. Kecuali Anda dipulihkan malam ini. Anda tidak akan semangat. Anda mau acting kayak apapun tidak bisa. Kalau Anda anak Tuhan sejati. Kalau anak Tuhan palsu, tidak, dia tetap semangat. Karena dosa adalah kegemarannya, makanya dia semangat. Anak Tuhan tidak semangat. Makanya dia cari dipulihkan malam ini. Sebentar berlutut tuh dia betul-betul minta dijamah supaya pulang dia semangat. Itu pasti anak Tuhan begitu. Jadi maklumlah kalau si bungsu tidak semangat. Loyo. Tapi Bapak begitu semangat. Anda lihat ini ayat. Ya kan? Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari. Anda lihat betapa rindu Bapak menyambut Anda. Walaupun Anda mau datang gereja sama, si bahitung ini, mau ngomel, mas bakalai, batengkar. Tapi Bapak setunggu di gereja ini mau peluk kamu, mau jamah kamu, mau sentuh kamu, mau pulihkan kamu, mau sembuhkan kamu, mau angkat kamu. Jadi, lain kali kalau mau ibadah, semangat. Karena Bapak tuh tunggu Anda dengan semangat. Jangan lagi bini mau ibadah, Bapak yang pisah, Bapak yang pisah, Bapak yang pisah.
Yesus jangan dong. Mari ke tempi, ayo. Dia langsung semangat begitu. Lalu 21. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Ini pengakuan dosa loh. Tapi lihat ayat 22. Apa yang Bapak pernah janji itu Bapak praktekkan. Bapak tidak ingat-ingat lagi. Bapak tidak bilang seperti bapak-bapak kita yang dari roti atau soe. Oh iya, duduk dulu. Kermana? Posisi? Tidak. Ini bukan Bapak dari... Tidak. Ini Bapa di sorga. Amin. Yang bilang, aku tidak ingat-ingat lagi. Jadi pas bungsu mengaku dosa di 21, 22 tidak ada pembahasan dosa-dosa itu. Kan dia sudah berjanji. Aku buang ke tepi laut. Aku tidak ingat lagi. Lu baru. Tetapi ayat itu berkata, tidak bahas dosanya. Kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Bukan jubah bapak babi. Tidak ada itu ya. Saya hanya kasih saja. Supaya lebih lengkap antara beda Bapak di surga dan Bapak di MS Inggris. Nah berarti. Jadi kesimpulannya apa? Anda harus lebih cinta Bapak di surga daripada Bapak Gembala. Amin. Bapak Gembala musuh nomor 10. Beta omong benar ini. Amin. Makanya Bapak bilang, Bapak yang terbaik, beta tambah. Satu Bapak babi, nah, itu saya. Kalau Bapak tidak omong itu lagi ya. Pakaikanlah cincin itu kepadanya. Lu kasih hilang ya. Nah itu kalau saya. Kasih hilang, cuma dikali lu taruh sembarang ya. Tidak ada itu. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Wow. Ada hal menarik dari ini ayat yang beta pernah singgung dan saya harap jemaat tidak lupa. Waktu mau pulang itu. Ini anak berdosa, dia bilang begini. Biar dia pulang, dia jadi budak juga. Tapi waktu dia pulang, Anda tahu, budak di Israel itu tidak pakai alas kaki. Waktu Bapak kasih dia alas kaki, tanpa omong banyak, Bapak hanya bilang begini. Lu memang jatuh, lu memang kepala batu, lu pernah tidak mau diatur, lu anggap apa yang saya punya lebih penting dari saya sendiri. Tapi sekarang lu pulang, lu bukan babu, lu tetap anak. Lu tetap anak, kau tetap anaknya. Nah sekarang kenapa saya antar saudara ke sana, ke hal ini. Masalahnya di 1 Timotius 1 ayat 15 ini, Paulus ini masih ingat lagi bahwa dia ini paling berdosa. Kenapa Bapak tidak ingat, Paulus ingat-ingat, itu yang saya mau bahas. Deal ya, dari sisi Bapak tidak mau ingat-ingat. Tapi dari sisi kita harus ingat. Catat ini. Itu Bapak yang ngomong tadi. Anda dan saya harus ingat. Sadar dari mana kau diambil. Kalau Bapak tidak ingat, itu Bapak kita yang hebat. Kita tolong sadar dong. Lu siapa? Saya siapa? Jangan pakai ini ayat yang Bapak tidak ingat, bawa ke kita. Kita juga tidak ingat. Lu ada pinjam duit, besok ingat. Semua yang telah berlalu dengan. Oh tidak bisa begitu dong. Yang tidak ingat siapa? Bapak. Lu sama gue, don't forget. Right? Apa pentingnya kok Paulus masih ingat? Ini pelajaran, makanya saya bilang saya tidak tahu bisa sampai ayat 17. Tidak, ini dalam banget nih. Apa pentingnya Paulus maupun saya dan saudara ingat lagi dari mana kita diambil. Ingat dulu 2022 tuh jatuh berapa kali. Itu diingat. Ingat, saya beri catatan penting sebelum saya gali ini. Diingat bukan untuk diulang. Ngerti ya? Diingat bukan untuk diulang. Lalu ingatan seperti ini, kesadaran seperti ini, untuk apa? Yang pertama, kaitkan dengan orang berdosa yang dipilih tadi kan bertobat. Anda tahu, ingat dosa itu penting. Orang yang ingat dan sadar dosa, seperti bungsu ingat dan sadar dosa,
Paulus ingat dan sadar dosa. Itulah tanda pintu gerbang keselamatan yang Tuhan beri, itu dia rasa dalam hidupnya. Di situ pintu gerbangnya. Kapan? Di saat orang sadar dia tuh salah. Dia tuh berdosa. Jangankan kita dengan Tuhan, kita dengan sesama saja deh. Saudara sudah salah sama orang, salah sama pasanganmu. Selama kau tidak sadar, selama kau tidak menyadari kau telah menyakiti pasanganmu, suamimu, istrimu, orang tuamu, kakakmu, adikmu itu, sepanjang itu juga tidak ada pemulihan. Kecuali kau rendah hati dan berkata, maaf sayang, beta suami sombong. Lu akan bertobat, Pak. Itu sama aja. Kan banyak orang tuh sombong banget. Tidak mau akui dia salah sama pasangannya. Mentang-mentang dia suami, mentang-mentang ada ayat bilang aku kepala. Lalu kau pikir kau kepala seenaknya. Kepala itu teladani Yesus. Dia kepala yang melayani. Amin. Ngomong kepala. Bikin pasangan kayak babu. Tidak boleh, ingat. Saudara semua yang sudah menikah, Anda tidak janji kepada pendeta, Anda janji kepada Tuhan Allah. Aku akan setia, hanya maut yang memisahkan. Itu Tuhan Allah, bukan kami. Saudara yang pada omong-omong cerai, di tahun 2022 bertobat kau harus menangis sekarang di hadirat Allah. Enak saja rumah tangga, kau pikir rumah tangga ini main gila kah? Salah sedikit ancam cerai. Bertobat. Setan tipu tuh. Mengaku saja dosamu, hai ibu, hai pak. Tak usah gengsi. Karena tanda orang bertobat, tanda pintu gerbang pemulihan, itu ditandai dari dia mulai sadar, beta ini paling kotor, beta ini dosa, beta ini banyak salah sama Allah, beta banyak salah sama orang. Di situ pintu gerbang. Sepanjang itu tidak ada. Ada orang yang tidak mengaku dosa, sekalipun dia kelihatan pendiam, tidak beribut. Tapi di dalam tuh ancur-ancur. Malam saya khotbah di tempat di Fatveto. Saya ingatkan pengalaman saya konseling orang. Ini yang pendeta istrinya. Nah, istrinya tidak bisa tempatkan mana gereja, mana rumah tangga. Di gereja kau pendeta, tapi di rumah kau istri. Dia bawa ini prinsip di gereja, dia terapkan di rumah tangga. Waktu di gereja, betul suami hormat karena suami bukan pendeta, istri pendeta. Tapi di rumah beda, itu sudah beda aturan, itu sudah beda itu. Setiap tempat ada aturan, di pemerintah ada aturan, di gereja ada aturan, di rumah tangga ada aturan, di jalan di lalu lintas ada aturan. Semua ada aturan. Beda, kau harus hormat suami. Nah, istri tidak hormat. Suami juga akhirnya diam, tahan. Suami, istri minta cerai sampai 12 kali. Istri pendeta, salah satu sinode. Akhirnya berujung, suami sudah tidak tahan. Pernikahan berapa banyak tahun. Anak sudah besar-besar. Minta cerai 12 kali. Tapi tetap tidak pernah ibu pendeta datang dan berkata, mama salah bapak. Tidak pernah. Mama benar terus. Karena mama biasa naik di mimbar kok begini toh. Jadi benar terus. Mama pikir mama benar terus. Tidak bisa begitu. Suami istri kita ini saya sebelum ngomong kita dan Tuhan. Saya lihat kadang-kadang orang terlalu buang jauh-jauh ke vertikal yang horizontal mereka lupa. Sadar dosa, ingat kesalahan dan akui itu adalah pintu gerbang pemulihan. Jangan gengsi. Yang lalu-lalu kalau saya bikin salah sama ibu gembala, saya tidak minta maaf yang begini.
Pokoknya bisa minta maaf. Oh. Kebenaran. Tidak. Itu begaru, bebujuk. Bisa dari malam sampai pagi Bapak Ibu. Serius. Dan itu harga yang beta bayar. Lu sudah bikin luka nah. Tidak bisanya. Mak, minta maaf. Oh. Ingat. Saya. Tidak bisa beta. Apalagi saudara tahu ini hafal ayat ini. Makanya keliru, dengar. Buang jauh-jauh kalau orang-orang bilang begini. Nikah dan pendeta itu pasti paling damai di dunia. Siapa bilang? Sekali-sekali tanya mam tua, jam buka semua. Tanya-tanya ibu gambar, kali ini omong saya tidak, saya bujuk bisa sampai pagi. Sampai saya yakin dia pulih. Berbeta lepas peluk dia. Peluk balik sampai hilang, lebih cium. Serius. Tanya mam tua kan dia hobi balik-balik. Sudah kok namanya bapak manusia. Pagi sampai pagi. Banyak suami tidak mau lakukan ini. Apa beratnya sih Pak? Kau nyakitin cepat. Pemulihan lu tidak mau bayar harga. Bagaimana? Semua pasangan tolong dengar ini. Catat. Sorry. Ini tahun 2023 nih. Beta rasa beta mesti berteriak banyak tentang rumah tangga nih. Pikir nikah nih main gila kah? Rumah tangga semua dengar. Tidak ada penggambaran hubungan dan jemaat itu kakak adik. Yang ada tuh suami istri. Tuhan dan gereja tuh suami istri. Jadi hal-hal yang tidak prinsip buang deh. Gengsi-gengsi yang tidak prinsip buang deh. Yang tidak sesuai firman Allah buang. Bujuk istri sendiri susah di mana? Bujuk suami sendiri susah di mana? Mohon sama suami sendiri susahnya di mana? Kita sudah buat mereka terluka lalu kita mau pokoknya harus mengerti ini kebenaran. Nah, kita rasa tingkat rohani seseorang. Tingkat rohani apa sih yang lu bicarakan? Ini bukan masalah tingkat-tingkat rohani. Elia yang level rohani tinggi, saya berdoa minta mati. Jangan omong belum rohani tinggi, tidak ada rohani tinggi di sini. Elia kurang tinggi apa? Stres sampai minta mati. Yunus kurang tinggi apa? Stres sampai minta mati. Jangan bilang kita kebal. Saya ngomong ini sebagai orang yang kasih tahu kita semua ini rapuh. Tapi waktu kita ingat dosa kita, kita sadar itu pintu gerbang pemulihan. Itu dengan sesama, dengan Tuhan pun demikian. Bapak Ibu masih ingat? Itu penjahat di sebelah Yesus itu ya. Kan ada dua ya. Versi Matius, versi Markus. Bapak Ibu tahu? Dua-duanya mencela Tuhan Yesus. Buka Matius pasal 27 ayat 44. Ini waktu yang satu belum bertobat. Makanya Matius mencatat bahwa waktu disalib itu. Satu yang kemudian bertobat itu sebelumnya dia juga ejek-ejek Tuhan Yesus. Semua ejek, mereka dua sudah tunggu mati juga masih ejek-ejek Tuhan Yesus. Perhatikan. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Matius menyebutnya penyamun-penyamun, artinya lebih dari satu dan memang hanya dua. Markus mencatatnya dua-dua. Markus 15 ayat 32. Baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Bahkan kedua, berarti dua-dua jelas ya. Dan Bapak Ibu tahu, Lukas mencatat yang satu bertobat. Dan bertobatnya dimulai dari mana? Dia ingat dia ini dosa. Dia ingat betapa kotornya dia. Sepanjang orang tidak ingat bahwa dia berdosa, padahal sudah mau mati. Dan Anda tahu mereka ini penjahat loh. Yesus dihukum bukan karena jahat. Mereka dua ini karena jahat. Tapi Anda lihat, selama tidak mengakui, tidak pernah sadar. Darah lagi mengalir, masih ajak Tuhan Yesus. Katanya Mesias kau. Turun dong. Tapi Anda lihat ketika Roh Kudus bekerja. Tidak ada catatan bilang Roh Kudus bekerja. Tapi kita tahu cara tafsir Alkitab toh bagaimana orang bisa bertobat. Pasti Roh Kudus bekerja. Makanya saya bilang ayat menjelaskan ayat. Dalam Lukas pasal
23 mulai ayat 39 ya. Coba perhatikan ayatnya di sana. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Sampai di situ. Matius 9:22, Markus 9:22, Lukas menyoroti tinggal satu saja. Yang satu di mana? Kenapa tidak menghujat lagi? Dia bertobat. Tanda dia bertobat apa? Anda lihat dia tegur kawannya yang belum bertobat ini. 40. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Saudara lihat. Orang kalau mulai sadar dosa, dia mulai lihat Allah tuh dia takut. Dia tidak sembarang omong. Dia sembarang hidup. 41. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Kita memang selayaknya dihukum. Nah ini keren nih. Saudara yang kena tantangan, ke mana? Periksa diri lalu berkata, Tuhan terima kasih ini hukuman. Terima kasih Tuhan, usaha agak bangkrut sendiri. Sedikit karena memang hamba kendor, hamba rasa komitmen lari. Dulu awal bertobat hamba komitmen bilang mau begini, bagono, begini, bagono. Ternyata hamba omong kosong dan engkau obrak abrik ekonomiku. Terima kasih Tuhan. Harusnya Anda sadar, bukan Anda bilang, ini siapa, ini pasti mak yang salah. Ini karena mertua terlalu campur. Ini karena to'o main datang terus. Tidak ada itu. Tidak ada to'o datang terus. Dengar. Andai kata keluargamu datang dari kampung banyak-banyak. Tapi kalau engkau beres sama Tuhan, engkau akan melayani mereka dengan sukacita. Dan mereka masuk rumahmu sama kayak masuk surga. Supaya saudara tahu. Tapi kalau mereka sudah datang ulang-ulang, Anda juga tidak beres dan Tuhan Allah sama kayak neraka. Dengar itu. Bukan masalah keluarga terlalu banyak datang, bukan. Cek di mana letak kejatuhanmu. Bangkit, perbaiki. Jangan terlalu banyak. Jangan alasan. Kita kalau dan Tuhan ada sonde beres, kas maka orang sedikit kita mengomel, kita ingat 3 bulan. Karena kau dan Tuhan tidak beres, baca Alkitabmu berantakan, doamu berantakan, komitmenmu lari, makanya kau terlalu banyak beromong. Jam omong kosong banyak, periksa diri deh. Masa semua salah? Kita bilang apa salah kita jadi berkat buat orang? Justru Anda tidak capek-capek menginjil, keluarga yang datang tuh Anda mesti tunjukkan kasih Kristus, karakter Kristus yang kau terima hari-hari di gereja itu. Apalagi Anda orang pelayanan, saat itulah Anda memancarkan Kristus kepada mereka. Amin. Tapi buat Anda keluarga yang suka pikir keluarga berumah, Anda jangan pikir saya bela Anda juga ya. Ini kita kerja sama lah ya. Puji Tuhan mereka bertobat. Memang kadang-kadang Anda bikin jengkel juga sebenarnya. Saudara-saudara, hati kalau sudah beres aman kok. Dia bilang kita ini kan layak dihukum. Saudara lihat ketika orang sudah mulai sadar ini pintu gerbang pertobatan. Maka kemudian kekasih Allah. Di ayat 41 iman timbul. 42 dia bilang begini. Lalu ia berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Sepanjang Injil hanya 2 orang yang memanggil Yesus Raja. Para Majus dan dia. Silakan periksa. Para Majus dan dia, penjahat yang bertobat. Yesus Raja itu artinya dia siap diperintah oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan Yesus menyambut imannya ini. Padahal Anda tahu, saya sering tekankan toh, sebelum permintaan ini. Sudah banyak orang yang minta-minta, tunjukkan, ayo kasih tunjuk, kau bilang Mesias. Dia tidak akan buang mutiara di babi-babi seperti ini. Anda nangkap maksud saya? Ini orang-orang hanya uji Yesus ini. Yesus tidak jawab satu pun. Tapi waktu si petobat ini, penjahat bertobat ini yang sadar dosa dan terjadi pintu gerbang keselamatan, di sana Yesus layani dia. Ini orang terakhir yang Yesus layani sepanjang hidup Yesus pelayanan. Dia nama siapa? Kau cek sendiri. Orang-orang Katolik pernah tahu, tapi saya karena di Alkitab tidak kasih tahu aja, saya tidak mau beranalisa buang-buang waktu. Anda butuh yang praktis-praktis kan? Yang tepat mau bawa pulang toh, dapat begali bikin pusing. Pulang sudah apa-apa. Satu nama siapa? Oh ya ampun. Kita mau pulang berkat bertobatan terapkan di rumah. Lu tanyain satu, soalnya penting. Ingat lu mertua pun nama. Main ingatin satu pun nama.
Ada orang yang datang gereja disembah pulang berkat, dia hanya tanya, wih main tadi itu kira-kira jawaban apa? Saya ini bisa bikin begitu, beta ini tahu, ketong ini soalnya butuh yang begitu terlalu. Hidup tambah susah man, bikin beban, pulang bawa pertanyaan. Tuhan tidak ingat dosa kita, tapi kita harus ingat dosa kita. Karena waktu kita ingat, kita sadar, itu pintu gerbang pemulihan. Pintu gerbang kebangunan rohani. Yang kedua, kenapa kita perlu ingat? Mengingat atau menyadari dosa seperti Paulus bilang dari semua orang berdosa, aku paling berdosa. Itu bukti bahwa dia masih ingat. Padahal dia sudah bertobat itu. Bayangkan, dia mengatakan aku ingat itu, aku orang berdosa. Di saat dia sedang melayani melalui tulisannya kepada Timotius. Sebagai seorang mentor yang sedang mentoring anak didiknya. Artinya dia lagi pelayanan. Saudara, itu untuk apa sih? Yang kedua, kita ingat dan sadar dosa mencegah kita dari sombong. Itu aja. Mau sombong apa? Oh kalau ingat dari mana beta diambil? Mau sombong apa dengan beta istri ketika beta pernah mau bikin menangis dia? Itu beta ingat, beta takut bikin itu lagi. Sampai pernah beta salah dengan beliau bilang, wih, bapak mampu punya ketakutan. Sama bapak ini sudah terkenal, bapak anggap beson penting. Wih itu beta kayak mau gila saya waktu dengar. Serius loh, ibu gembala pernah ngomong itu. Sama bapak sudah terkenal, bapak sudah begini. Jadi bapak anggap beta sudah ada arti lah. Oh itu beta, itu sampai pagi tadi. Serius loh, itu Tuhan pakai betul loh. Tuhan pakai betul loh. Karena beta tidak bisa bilang tidak juga, bisa jadi. Bisa jadi besok lupa diri. Sampai lupa ada pembini yang sangat setia. Bisa jadi kan. Saya tidak bisa tipu juga. Manusia lemah, ini star syndrome. Kemana-mana, mau di bandara, mau di mana. Pak, langsung foto. Darah Yesus berkuasa. Ibu gembala saksikan langsung di satu daerah. Sampai ibu gembala yang harus marah-marah orang. Tolong bapak tidak boleh foto dulu bapak lagi makan nih. Baju dengar sampai dayung terus. Bodyguard di belakang enak. Mam tua kan kok bibi laki masih tunggu dulu nanti bapak foto kok ya tunggu ya bapak makan dulu ya dan terus mak. Kalau kita tidak ingat kita nih kotor dosa, tak usah ingat dosa deh. Jangan ngomong dosa itu harus diingat, tapi ingat aja waktu kau jadian, kau ada apa? Itu mencegah kita sombong, minimal sama pasangan kita deh. Pintu mamtua yang beli, pintu kamar nih. Benar, pulang mari pertama tuh ibu gembala yang beli masih pacaran. Doi kestra kok, gaji kok, pokoknya mamtua bilang beli. Kakak terlalu tampil hebat di panggung besangka dalam hari, padahal tidak ada. Dia bilang, kasih mau mana lah tuntutan pelayanan. Beli, benar. Mang tua tuh kaget kalau beta tuh miskin. Serius kok di panggung dulu nih kan bapak ibu tahu. Bapak ada Devi Paulus dong nih, Wisnu dong nih. Mereka pelayanan dan saya dong. Bapak gembala dulu, cas baru terus. Mama gembala pikir ya ini ada sedikit lah. Sedikit pun tidak ada. Saudara ini kita bawa omong dengan manusia dan pasangan. Beta kasih contoh yang kata mudah mengerti aja. Lu sapa? Beta terapkan itu di bepun diri. Lu sapa Mel? Waktu jadi dia lupa istri lu sapa? Waktu istrimu terima engkau dan komitmen nikah kau sapa? Kau ada apa? Apalagi dengan Tuhan. Kita sapa. Makanya Paulus tuh jaga banget tuh dia bilang beta nih orang paling berdosa. Itu mencegah dia dari kesombongan. Orang sudah tidak ingat itu lagi, dia tidak sadar dia berdosa lagi. Dan seperti itu Farisi, aku tidak seperti mereka.
Aku bukan orang lalim, aku bukan perampok, aku bukan ini, aku bukan itu. Aku puasa 2 kali seminggu, aku bayar perpuluhan. Aku. Yesus ini orang yang tahu diri, dia pulang tidak benar. Itu Farisi yang minta ampun dosa, pulang dibenarkan. Kenapa kita perlu ingat dosa kita Bapak Ibu? Mencegah kita dari sombong. Yang ketiga, kenapa saya dan Bapak Ibu jemaat, ya kawan-kawan, suami-suami, istri-istri, pelayan-pelayan, pendeta-pendeta, kenapa kita perlu ingat kita pun dosa-dosa? Yang ketiga, untuk menjaga kita supaya syukur kita, terima kasih kita kepada Dia dan pelayanan kita tetap berkobar-kobar. Itu. Karena kalau lihat hidup kita semua sepakat ini kalimat. Kita tidak pantas. Tapi kenapa Dia pilih? Tolong ingat itu. Harus berkobar-kobar. Saya aneh kalau ada orang merasa tidak layak, tapi juga tidak mau melayani. Berarti kau rasa kau terlalu hebat. Kau terlalu layak sampai kau tidak sudi melayani Allah. Berarti kau hebat. Kau rasa tidak perlu melayani Allah. Tapi anak Tuhan yang betul-betul dari mantan kotor, dia tahu betapa kotornya saya. Urusan melayani tidak ada main-main. Tidak tahu mau balas apa. Kenapa Maria Magdalena begitu setia? Anda sudah tahu jawabannya. Rasul-rasul laki-laki tidak ada, dia ada di kuburan, dia ada di salib. Waktu bangkit, Yesus bangkit, dia pergi. Dan waktu Yesus tampil dia tidak tahu itu Yesus. Dia bilang, apa kau ke penjaga taman? Kau di mana kau sembunyikan jenazah guruku, tuanku? Di mana? Kasih tahu, saya mau ambil. Saya mau gendong, saya mau orang kupam, saya mau koko. Kalau jenazah Yesus itu mati di usia terbaik, itu beratnya minta ampun. Belum dibalsam lagi, beratnya bisa 3-4 kali lipat. Tapi cinta tidak kenal beban. Kenapa? Karena dia pernah dibebaskan dari 7 roh jahat. Bapak Ibu dan saya dibebaskan dari apa? Neraka. Neraka lebih mengerikan dari 7 roh jahat. Tolong sadar itu. Ini tahun pelayanan banyak. Ini tahun kita gebrakan lebih besar. Tolong bangkit dong. Kita kotor semua nih. Ingat dosa-dosa kita jatuh gagal itu bikin ketong bangkit. Bukan ingat lalu padam, itu ingat yang salah. Ingat yang benar sesuai Paulus punya nih. Makanya Paulus bilang, kalau aku tidak beritakan Injil, aku celaka. 1 Korintus 9 ayat 16. Coba kita baca, Paulus bilang apa? Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Dia nasihat Paulus, dia nasihat sama apa? Timotius, setia. Saya ini sudah tetes darah, semua menyelesaikan pertandingan akhir. Dia tulis kepada Timotius di surat Timotius 2 Timotius 4 ayat 4 dan seterusnya. Dikatakan demikian. 2 Timotius. Tunggu. Ayat 6 bukan ayat 4. 6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ini sudah usia tua, tapi Anda lihat Paulus bilang apa? 7, 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ini bukan berlaku bukan hanya Paulus, buat kita semua orang-orang kotor yang telah diselamatkan. 8, 2, 3. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan siapa? Juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Anda merindukan kedatangannya? Dia akan segera datang. Mari kita bangkit, sadar kita telah dipulihkan, diselamatkan, tidak layak jadi layak. Berapi-api tahun ini. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan.